Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah kedua GBI Bukit Cimanggu City. Sebelum mulai ibadah kita akan dengarkan Voice of Pentecost dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah. Terima kasih Kau telah bawa kami kembali di rumah-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mendapatkan kesegaran, mendapatkan pengurapan, mendapatkan berkat melalui firman Tuhan yang akan sampaikan, bahkan perjamuan kudus yang akan kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami terus boleh lebih lagi dekat dengan-Mu ya Tuhan. Dan Roh Kudus beracara mulai dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus berkati. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, di era penyelesaian amanat agung ini, kita telah menerima mandat untuk memuridkan sesuai dengan Matius 28 ayat 18-20a yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tuhan pada hakikatnya memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa murid, dan bukan menjadikan semua bangsa jemaat. Namun, dalam praktiknya, seringkali gereja hanya berhenti pada tahap mengumpulkan orang, bukan membentuk murid. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai komunitas profesional yang memuridkan.
Salah satu permasalahan yang terjadi dalam kekristenan masa kini adalah memisahkan antara kehidupan rohani di gereja dengan kehidupan sehari-hari di dunia profesional, termasuk di dalam komunitas Kristen seperti kelompok sel atau kul. Kul seringkali hanya berhenti di level persekutuan dan bukan pemuritan. Akibatnya, iman tidak berbuah secara nyata dalam kehidupan. Padahal, amanat agung tidak terbatas hanya di ruang ibadah. Kata pergilah mengarah pada segala bidang kehidupan. Komunitas yang memuridkan seharusnya hadir di tempat di mana kehidupan jemaat dijalani, seperti di marketplace. Lantas, bagaimana kita dapat membangun komunitas yang memuridkan? Ada 3 langkah yang dapat dilakukan untuk membangun komunitas yang memuridkan. Langkah pertama ialah membangun komunitas yang berpusat pada Kristus dan pengajarannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 mengajarkan kita bahwa fondasi utama komunitas ialah Kristus yang diberitakan melalui Injil, yakni kehidupan, kematian, kebangkitan, dan tuntutan mengikut Yesus. Tanpa pengajaran yang berpusat pada Kristus, komunitas akan menjadi aktif namun dangkal, seperti yang terjadi di banyak persekutuan profesional. Banyak komunitas profesional Kristen gagal memuridkan karena terlalu fokus pada networking, kesuksesan, atau motivasi karir tanpa menjadikan Kristus sebagai pusat. Pada akhirnya, komunitas akan kehilangan arah rohani. Maka dari itu, kita harus memastikan setiap kelompok sel digerakkan oleh visi Kristus, bukan hanya sekedar program. Kegiatan seperti komunitas doa, diskusi firman, atau mentoring rohani yang berfokus pada Kristus juga dapat dibangun di marketplace tempat kita berada. Karena ukuran keberhasilan bukan hanya dari kehadiran atau angka, tetapi juga dari transformasi karakter dan ketaatan pada ajaran Kristus. Langkah kedua, menciptakan relasi yang menajamkan, berintegritas, dan transformasional. Seperti yang dikatakan oleh Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikian juga dalam hidup berkomunitas, penajaman dan gesekan pasti terjadi untuk pertumbuhan. Hingga pada akhirnya, orang dunia pun dapat mengakui atau bersaksi bahwa kehidupan orang percaya telah mencerminkan hikmat atau kedewasaan sesuai yang terdapat dalam Kolose 4 ayat 5. Proses pemuritan tidak cukup hanya dengan dukungan emosional saja, tetapi harus mendukung perubahan karakter, integritas, dan etika hidup. Komunitas seperti inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk membantu profesional Kristen bertahan dalam integritas, khususnya di marketplace. Menjadikan komunitas sebagai tempat yang aman untuk saling menegur, mendoakan, dan menguatkan dalam tekanan nyata kehidupan kerja adalah keharusan. Tibalah pada langkah ketiga, yaitu memuridkan dengan orientasi pengutusan dan multiplikasi. Pola pemuritan yang sejati harus berlapis dan berkelanjutan, seperti yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Pemuritan seharusnya tidak berhenti di ruang internal gereja, tetapi berujung pada pengutusan di dunia nyata, termasuk di marketplace. Hasilnya, dunia dapat melihat terang Kristus melalui perbuatan nyata orang percaya. Visi pengutusan menjadi hal yang penting agar tidak terjebak dalam komunitas yang stagnan dan pasif. Gereja memiliki andil dalam melatih jemaat untuk menjadikan profesi sebagai ladang pelayanan juga, agar banyak bermunculan pemimpin berkarakter Kristus di lingkup marketplace. Saudara, mari kita evaluasi. Apakah selama ini komunitas yang kita miliki sudah memuridkan? Sebab komunitas yang memuridkan sangatlah penting bagi kehidupan Kristen. Gereja yang kuat di hari Minggu tetapi lemah di hari Senin sampai Sabtu menunjukkan gagalnya pemuritan. Sebaliknya, komunitas yang memuridkan akan menghasilkan murid Kristus yang bercahaya di seluruh aspek kehidupan, termasuk di marketplace. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, shalom. Boleh angkat tangannya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya, Bapak Ibu Saudara semuanya sehat-sehat, diberkati Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah.
Kalau boleh Bapak Ibu Saudara, boleh sama-sama tengok kanan kirinya, depan belakangnya, kita berikan jabat tangan. Apa kabarnya? Halo. Puji Tuhan. Tidak terasa sudah ada di bulan Mei. 4 bulan yang lalu sudah kita lewati bersama Tuhan di tahun 2026 ini. Banyak perkara, banyak keajaiban juga yang mungkin terjadi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita sungguh ajaib Bapak Ibu Saudara, yang percaya katakan amin. Maka dari itu pagi hari ini kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan kita. Yes, haleluya. Sebelum kita beribadah Bapak Ibu Saudara, kita rindu untuk mengurapi anak-anak. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Mari Bapak Ibu kita doakan putra putri agar mereka punya dituntunan Tuhan di hari depannya dalam nama Yesus. Dalam kasih Tuhan, dalam nama Tuhan. Makasih Roh Kudus Tuhan. Makasih Roh Kudus dalam nama Tuhan. Makasih Tuhan. Roh Kudus. Di dalam kasih Tuhan berikan tuntunan hikmat buat mereka, hingga mereka punya hari depan yang takut akan Tuhan. Dan Tuhan pakai sebagai alat-Mu di hari-hari mendatang mereka. Melalui iman percaya kami ya Tuhan. Kami doakan putra-putri kami, cucu kami di dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami beriman dan percaya tuntunan Roh Kudus bagi putra-putri kami, cucu kami semua berjalan sesuai menjadi kehendak dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih Tuhan dalam nama Yesus. Pujilah nama Tuhan Yesus. Berikan tuntunan hikmat buat mereka ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Ada perlindungan, ada penyertaan hikmat Roh Kudus menyertainya. Kemampuan yang daripada Roh Kudus membawa mereka mencapai cita-cita kehidupan mereka di masa depan. Di dalam kuliah, di dalam pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh mereka, diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Harapan ini ya Tuhan, kasih kemampuan dari Roh Kudus Tuhan. Mereka mengarungi kehidupan dengan tantangan kehidupan di masa remaja mereka. Tapi kami percaya Tuhan, penyertaan Roh Kudus yang akan memampukan mereka di dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan mereka ya Tuhan membawa kabar baik sebagai utusan-Mu dalam era mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan kuasa otoritas dari ada Roh Kudus Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam kasih Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Kekuatan iman terjadi bagi mereka. Mereka menempuh kehidupan di masa muda mereka yang indah, berpengalaman dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, mereka akan menjadi berkat kemanapun mereka berada. Tuhan tuntun mereka di dalam kasih-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam otoritas kuasa yang daripada Tuhan terjadi. Kami imani terjadi rencana-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pakai anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Penuhi ya Tuhan. Dalam tuntunan kasih yang daripada Tuhan. Kuasa otoritas yang daripada Tuhan. Menyertai mereka dalam kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya.
Sama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari yang indah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau sungguh baik buat hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu dalam hidup kami tidak pernah berubah Tuhan. Walaupun hari-hari ini, kondisi saat ini ataupun keadaan saat ini Tuhan, mungkin ada di beberapa kami yang merasakan kurang enak, kurang nyaman Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu yang selalu sempurna buat hidup kami. Penyertaan-Mu yang ajaib itu Tuhan Yesus selalu ada buat kami Tuhan. Menguatkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami dilindungi sama Tuhan. Kami disertai sama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap perkara-perkara, dari hal yang kecil sampai hal yang besar Tuhan, yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang hidup. Kami punya Tuhan yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan Yesus kami rindu mengangkat syukur kami. Mengangkat sembah kami Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara, kita angkat syukur kita di hadapan Tuhan. Ucapkan terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Syukur kami Tuhan. Setiap pujian dan syukur yang kami naikkan Tuhan datang dari hati setiap kami Tuhan Yesus. Kau baik buat hidup kami. Kau ajaib Tuhan. Kami juga percaya Tuhan Yesus pagi hari ini Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Pulihkan setiap hati kami dan juga kuatkan umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir.
ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan kami bersyukur. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Tuhan, ku berterima kasih untuk kasih setiamu tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya Yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Mari Bapak Ibu sendiri angkat doa kita, katakan, aku ada hari ini. Baik dan Tuhan, teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. habis hujan. Sehabis Kita angkat doa-doa kita, Bapak Ibu Saudara, angkat sembah kita. sangat baik bagi kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kebaikanmu. Haleluya.
Angkat tangan kita, angkat syukur kita. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya Tuhan bersama ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Sampai bersamamu Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kasih-Mu besar, dan berdaulat atas hidup kami. Oh Tuhan, ajar Engkau Tuhan. Orang percaya Tuhan. Oh kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Ajaib Engkau Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sampai sejauh ini Tuhan Yesus, kami boleh melewati. Kami boleh melewati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Buat kasih setia-Mu Tuhan Yesus. Buat kuasa-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Syukur, syukur, terima kasih. Kau melihat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang melihat setiap anak-anak-Mu hari ini. Jamah setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus.
kami. Yesus. Sambil kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, katakan iman kita. Engkaulah tangan kita, Engkau berdaulat atas hidup kami. Oh, yang berkuasa atas hidup kami. Tuhan, thank you Jesus, thank you Lord. Kasih-Mu besar Tuhan, ajaib buat hidup kami Tuhan Yesus. Ajaib buat setiap perkara hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami dikuatkan, kami disembuhkan, dan kami bersuka cita. Yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati syukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari
ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Oh, Engkau baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sungguh baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Angkat tangan kita yuk. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Oh, sebab Tuhan Dia baik, oh, selama-lamanya, 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 selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan baik. Apapun yang terjadi buat hidup kami Tuhan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sekali lagi, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, oh, biar matahari akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semuanya yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalala, shalalalala, saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. 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 Yesus cinta saya. Tunjuk kanan kirinya. Yesus cinta saya. Yesus mengasihi kalian semuanya, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku. Yang mau joget-joget Bapak Ibu Saudara. Yang terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, buangkan lagu pujian, tinggikan nama dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasih. Kami
bernyanyi, haleluya. Yesus kekasih. Kami bernyanyi Tuhan, haleluya. Yesus kekasihku, haleluya. Kekasih jiwa kami, Yesus. Puji Tuhan. Sebelum duduk Bapak Ibu Saudara, tengok kanan kirinya sekali lagi. Kasih tos, Yesus mengasihi kalian Bapak Ibu Saudara. Yesus mengasihi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat sukacita yang daripada Tuhan. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Walaupun yang kemarin-kemarin mungkin hidup kita berat Bapak Ibu Saudara, tapi kasih Tuhan itu selalu baru. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau angkat hati kami, angkat iman kami. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas sama-sama. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Semuanya Tuhan. semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat kami katakan Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. sampai kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Katakan di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, Mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, Mukjizat itu nyata,
ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Terpujilah nama Tuhan yang maha besar, maha mulia, maha agung. Kasih karunia yang begitu sempurna untuk kami. Kami bersyukur Tuhan, saat ini lebih lagi di mana kami mau mendengar firman Tuhan. Ingatkan kami, ajar kami, bimbing kami, tuntun kami, bahkan tegur kami, agar hidup kami semakin berkenan dan semakin benar menurut firman-Mu, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Kami butuh jamahan urapan dari Roh Kudus Tuhan, yang memampukan kami untuk kami berubah, dan firman itu hidup dalam hidup kami dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan di dalam lawatan hadirat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, silahkan duduk. Luar biasa, yes, luar biasa ya. Di luar sana penuh tantangan ya. Di luar sana banyak yang harus kita hadapi. Mungkin ada sebagian orang sudah mulai cemas, khawatir, bimbang karena keadaan saat-saat ini ya Bapak Ibu. Tapi ini merupakan pengenapan akan firman Tuhan. Bencana alam, peperangan terjadi, kan Tuhan katakan seperti itu ya, sebelum kedatangan Dia. Tapi yang jelas kita harus jadi mempelainya. Katakan mempelainya. Jadi waktu Dia datang kita siap untuk menyambutnya. Karena apa? Karena Dia sudah bangkit. Dan nanti kita merayakan hari kenaikannya ya, tanggal 14. Dan merayakan Pentakosta juga, di mana pencurahan Roh Kudus daripada Tuhan. Sehingga kita menjadi anak-anak yang dimampukan Tuhan. Ya Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita kayaknya mana mungkin Tuhan. Keadaan begini begitu berat, tantangan terus demikian ada senantiasa. Tapi sebagai anak-anak Tuhan bilang kiri kanan, jangan panik. Masih ada kuasa Tuhan yang akan menyertai kita. Ya Bapak Ibu, kita harus berserah sepenuhnya kepadanya. Karena di dalam Lukas pasal 55 ayat yang ke-11, kata Tuhan, yaitu firman-Nya yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan apa yang ku rancangkan pasti terlaksana. Dan apa yang ku suruh kepadanya pasti berhasil. Jadi pasti terlaksana dan berhasil. Bapak Ibu, Tuhan tetapkan kita menjadi berhasil. Aminnya baru sebagian, berhasil. Yes. Karena memang itu rancangan Tuhan. Tuhan sudah sediakan. Masih ingat waktu Dia ciptakan Taman Eden, semua sudah tersedia. Kita cuma diperintahkan untuk apa? Kelola. Karena itu semua milik Tuhan. Termasuk kehidupan ini. Kehidupan ini milik siapa? Milik Tuhan. Kita enggak tahu kapan waktunya, karena Dia yang menentukan. Ya. Kalau Dia katakan pasti Bapak Ibu. Dan kalau Dia rancangkan juga pasti terlaksana. Dan kalau Dia suruh pasti berhasil. Itu firman Tuhan. Nah, oleh karena itu kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan, tapi Dia akan datang segera. Dia katakan seperti itu, ya. Kita siap jadi mempelainya. Jadi waktu Tuhan sudah naik ke surga, dan Dia bilang apa di Yohanes 14, Dia sediakan tempat yang terbaik. Dan kalau sudah siap, Dia akan datang kembali menjemput kita dan membawa kita. Kita ada bersama-sama dengan Dia. Ini merupakan satu anugerah yang besar.
bahwa selagi kita ada di bumi ini, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang tidak mustahil buat apapun bagi Dia. Dan setelah kita berpulang meninggal, kita pun ada bersama dengan Dia di sorga. Ini jaminan Bapak Ibu. Karena itu tadi, apa yang dirancangkan Tuhan pasti terlaksana. Rancangan Tuhan untuk kita di bumi ini jadi pemenang iman. Nanti setelah meninggal pun ada bersama Dia. Itu rancangan Tuhan. Terlaksana? Ya. Berhasil? Ya. Karena itu yang firman-Nya, Bapak Ibu. Jadi Tuhan kita luar biasa. Amin Bapak Ibu. Bangga punya Tuhan yang seperti itu. Dia hidup dimanapun Dia. Tidak ada batas waktu untuk kita berjumpa dengan Dia. Dan hari-hari ini Pak Niko katakan, Pak Rusli katakan apa? Tahun amanat agung, artinya kita menjalankan perintah amanat Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Siapa orangnya siap untuk menjangkau jiwa-jiwa? Anda dan saya. Bilang dong ke kanan kirinya, Anda dan saya. Nah, sekarang sambil tupak pundaknya. Ayo, ini bagian kita sekarang. Bagian kita sekarang. Bagian Tuhan udah luar biasa Bapak Ibu. Tadi di pujian-pujian tadi lihat tuh Bapak Ibu ya. Kehidupan dibuat indah seperti pelangi. Pelangi itu kan beragam-ragam ya Bapak Ibu. Ada keadaan susah, ada keadaan nyaman, ada keadaan belum diberkati, ada keadaan diberkati. Saya enggak katakan tidak diberkati, karena kalau tidak diberkati berarti kita jauh daripada Tuhan. Kita selalu hidup dalam dosa, bilang kiri kanan, aku tidak mau hidup dalam dosa. Jadi saya katakan belum diberkati. Iya, kalau belum kan nanti pasti diberkati. Kalau belum itu dalam proses. Ya, Bapak Ibu. Jangan mau diintimidasi oleh kuasa pemerintah roh jahat di udara bahwa kita selalu tuh kan kamu dosa tuh kan. Jangan mau Bapak Ibu. Kita harus bangkit dan kita tidak hidup dalam dosa. Bisa? Bisa, karena itu tadi rancangan Tuhan yang indah. Nah, bagian kita apa sebagai kita pelaksana amanat agung? Ya. Dalam Lukas pasal yang ke-5, Bapak Ibu, kita lihat Lukas pasal yang ke-5. Karena kita percaya dalam Mazmur 50 ayat 12b, Tuhan yang memiliki dunia dan segala isinya. Yang memang milik Dia, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita sebagai bagian umat pilihan dan sebagai ya pelaksana amanat agung, tema kita adalah pelaksana amanat agung. Kita lihat di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Perikopnya saja ada perubahan hidup. Yang tadinya nelayan menjadi apa? Yang tadinya penjala ikan jadi penjala manusia. Bapak Ibu, kita punya mungkin kehidupan lama kita polanya beraneka ragam. Tapi yang jelas begitu kita berubah, kita punya tugas untuk kita apa? Tanda petik, menjala manusia. Artinya memenangkan jiwa-jiwa. Bilang lagi dong kiri kanan, siap? Harus siap Bapak Ibu ya. Nah, di dalam Lukas 5 ayat 1 dengan sampai ayat 3. Ini bagian-bagian bagaimana kita dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk kita sebagai pelaksana amanat agung. Ayat 1 sampai dengan 3 dulu Bapak Ibu. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus, Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ya memang pola hidupnya seperti itu toh Bapak Ibu. Sebagai nelayan termasuk muridnya ada di sana. Lalu Tuhan Yesus Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Perhatikan kalimat di ayat 1, mendengarkan firman Allah. Lalu di ayat 3, duduk mengajar orang banyak.
Jadi Bapak Ibu sebagai pelaksana amanat agung, langkah pertama Bapak Ibu harus melakukan saat teduh. Membaca, mendengar, melakukan, menyaksikan firman Tuhan. Lakukan itu Bapak Ibu. Setiap ada kesempatan lakukan itu. Baca firman, renungkan, minta Roh Kudus memampukan dan menyaksikan, membagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Dan setelah itu apa? Kita harus mau jadi murid. Kita menerima pengajaran, lalu kita menjadi pengajar tentunya nanti. Ya, karena dua kalimat itu hendak mendengar firman Allah dan yang berikutnya mengajar orang banyak, Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu memuridkan? Bapak Ibu jadi murid. Karena kalau jadi murid yang baik, penuh disiplin, nanti jadi guru toh. Iya, sekali waktu memuridkan. Enggak usah jauh-jauh, memuridkan keluarga dulu. Memuridkan keluarga besar. Lalu komunitas seperti ini Bapak Ibu. Yang penting Tuhan bilang apa? Lihat jiwa-jiwa di sekitarmu. Jadi Bapak Ibu, ayo kita mulai ya. Untuk menjadi pelaksana amanat agung, ayo lakukan terus, undang hadirat Tuhan untuk melakukan saat teduh dan menjadi murid Bapak Ibu. Yes. Ada tahap berikutnya setelah itu apa Bapak Ibu? Setelah ayat yang keempat, setelah Tuhan Yesus selesai berbicara, Ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lalu ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ya, secara manusia Bapak Ibu, pikiran manusia nih, punya pengalaman, ya toh selama hidupnya kan jadi penjala, jadi nelayan ya Bapak Ibu. Enggak nangkep apa-apa, semalam-malaman enggak menangkap apa-apa. Mungkin udah rasa gimana gitu ya. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus perintahkan tebar jalamu ke tempat yang lebih dalam. Kira-kira nih di dalam hati nurani mungkin ya, ini hikmat dari Roh Kudus. Mungkin di antara murid mereka mengatakan, Tuhan Yesus kan bukan nelayan. Aku kan lebih pengalaman. Kok bisa-bisanya perintahkan gitu ya. Kan bisa aja toh timbul pikiran itu Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu punya pengalaman di bidang tertentu nih. Saya bidang A gitu. Saya nggak punya pengalaman di bidang A. Tiba-tiba saya bilang ke Pak Sunhai lakukan ini. Mungkin Pak Sunhai ada tuh hati kecil, apa Hendrawan bisa aja. Saya kan nggak ada pengalaman di bidang itu. Kan bisa aja gitu ya Bapak Ibu. Bisa aja terjadi dengan murid-muridnya. Tapi lihat, setelah dia katakan seperti itu, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Artinya apa Bapak Ibu? Dia percaya dan tak. Jadi pribadi yang ingin menunaikan amanat agung harus percaya dan taat akan perintah Tuhan. Mungkin kita punya pengalaman yang luar biasa di bidang tertentu. Mungkin kita punya pengalaman pendidikan yang luar biasa. S2, S3, Prof gitu. Tapi kalau Tuhan perintahkan, Bapak Ibu, logika itu ya, logika manusia kita harus kita kesampingkan dan kita percaya dan taat firman. Karena firman itu gak bisa dibawa logika manusia. Rancanganku bukan rancanganmu. Rancanganku setinggi, amat tinggi, di luar jangkauan. Gitu kan Bapak Ibu. Tapi yang penting, aku turut bekerja di dalam segala hal. Datangkan apa? Kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dan terpanggil akan rencananya. Nah, kuncinya di situ Bapak Ibu. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita terpanggil, artinya ada yang kita responi apa yang kata Tuhan, perintah Tuhan. Yaitu apa? Percaya dan taat. Kenapa sih Tuhan Yesus setelah dia
bangkit. Sebelum dia naik ke sorga, dia menjumpai murid-muridnya dan 500 pengikutnya. Karena Tuhan Yesus tahu iman mereka sedang goncang, goyah, kepanikan, kecemasan, bahkan mereka ketakutan. Ya toh Bapak Ibu. Waktu Tuhan Yesus datang itu mereka ada di satu tempat dengan rasa takut. Bahkan mereka katakan Tuhan Yesus itu, benar gak ini Tuhan? Hilang kepercayaan, bahkan Tuhan Yesus katakan, ya, lihat aku, lihat bekas luka. Bahkan apakah ada makanan, kata Tuhan. Dikasih ikan, dimakan sama Tuhan. Masakan iblis bisa ada, masih ya daging, otot dan bisa makan. Kira-kira seperti itu kalimat Tuhan, bisa bayangkan Bapak. Padahal murid-muridnya berjumpa, menyaksikan kuasa Tuhan dengan kasat mata. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Tadi satu pujian yang seperti indah, seperti pelangi gitu. Di mana berada mengarungi hidup ini gitu kan ya Bapak Ibu. Semua karena kasih Tuhan, indah seperti pelangi gitu. Nyanyikan yuk refnya yuk. Ku ada semua yang ku alami sama mukul. Ulangi. Semuanya yang ku alami, termasuk keadaan terpuruk, termasuk keadaan yang tidak nyaman, termasuk sedang diberkati, nyaman, yes, semua. Tapi dengan Tuhan indah seperti pelangi. Beri kemuliaan buat Tuhan. Karena apa? Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Coba Bapak Ibu renungkan. Kita pasti pernah mengarungi kehidupan Bapak Ibu. Saya baru nikah Bapak Ibu, belum punya rumah. Tapi kita bangun bersama-sama dengan Ibu Feni. Kita sepakat, kita jangan menyusahkan orang tua. Ayo kita bersama-sama bangun. Lalu ada sedikit uang kita tabung. Kita ambil rumah BTN yang sekarang rumah kami tinggali. Itu rumah BTN Bapak Ibu. 3 tahun kami tinggali. Waktu kami pindah dari orang tua kami izin, kami mau untuk membangun bahtera ya, tidak selalu menggantungkan kepada orang tua. Apa yang kami bawa? Seisi kamar tok Bapak Ibu. Ya namanya orang baru pindah, RT datang tuh Bapak Ibu. Tok. Selamat malam Pak. Saya RT Pak. Oh ya, silakan masuk Pak. Begitu dia masuk dia tertegun Bapak Ibu. Nggak ada kursi, nggak ada meja Bapak Ibu. Lalu saya buat tikar. Mohon maaf ya Pak, kita duduk di bawah saja. Oh iya, nggak apa-apa Pak. Ngobrol gitu. Itu kisah di mana kita mengawali ya. 3 tahun ditempati rumah rayap semua Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, gimana itu? Tantangan, pergumulan, ya. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Begitu besar kasih-Nya sampai saat ini. Makanya di dalam Tuhan itu, waduh luar biasa. Kita dibuat luar biasa. Nanti ada di ayat ini Bapak Ibu.
Mau setia sama Tuhan, mau percaya taat sama Tuhan, mau dimuridkan sama firman, mau melakukan saat teduh dekat dengan Tuhan, itu baru tahapan ya, menjadi pelaksana amanat agung, Bapak Ibu. Dan ayat selanjutnya, Bapak Ibu, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia taat, dia percaya, dia hilangkan semua pengalaman nelayan dia, keterampilan nelayan dia, tapi dia fokus akan perintah Tuhan. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Mungkin di benak kita, ya, kita mengharapkan sesuatu cuman segini, tapi kalau kita taat dan percaya, Tuhan akan limpahkan berkali-kali lipat, Bapak Ibu. Lihat, jala mereka mulai koyak. Karena apa? Karena dia taat dan percaya. Jadi di dalam Tuhan perlu ketekunan, Bapak Ibu, perlu keuletan. Ya, ada bagian kita memang gak enak, Bapak Ibu, waktu kita melakukannya. Tapi kalau kita taat dan percaya akan perintahnya, menghidupi perintahnya, ada waktu Tuhan untuk memberikan hal yang luar biasa. Ingat Bapak Ibu, dia turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan dan terpanggil akan rencananya. Lihat Bapak Ibu, Tuhan tuh kalau sudah menganugerahkan jalan di luar dugaan kita, Bapak Ibu, kita akan terkesima. Luar biasa Tuhan, karena memang dia mengasihi kita. Jadi kalau kita lakukan langkah-langkah tadi, Bapak Ibu ya, ini jangan loncat langsung, wah aku percaya Tuhan kasih berkat melimpah. Bilang kiri kanan, ada syaratnya. Jadi kalau kita ada di tempat yang sedang menerima seperti ini, Bapak Ibu, berkat melimpah, ingat ada tahapan-tahapan yang sudah harus kita lakukan, Bapak Ibu. Lalu ayat berikutnya, Bapak Ibu, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Bayangkan Bapak Ibu, enggak hanya jala tapi perahu dua-duanya hampir tenggelam. Artinya berkat Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Siap terima? Ingat tadi langkah-langkahnya? Saya ulangi ya. Lakukan saat teduh, jadi murid, percaya dan taat, maka Tuhan akan mulai berkati kita. Tapi berkati jangan langsung ke materi, Bapak Ibu. Berkat hikmat, berkat iman. Karena carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu adalah apa? Firman-Nya itu harus hidup dengan ketaatan, percaya, dengan jadi murid dan melakukan terus saat teduh. Baru kita alami ini, Bapak Ibu. Dan kalau alami ini enggak tanggung-tanggung, Tuhan kasih yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Mau terima berkat yang berlimpah, limpah, limpah? Maulah pasti. Berkat hikmat, berkat iman, bahkan berkat materi, Bapak Ibu. Bilang kiri kanan, masih ada nih tahapnya. Ingat bagian kita. Mereka memanggil teman-temannya untuk apa? Memasukkan perahu itu. Ingat Bapak Ibu, kalau sudah diberkati melimpah-limpah, jangan dimakan sendirian. Bilang kiri kanan, jangan dimakan sendirian. Kata Tuhan berbagi, Bapak Ibu. Kalau kita mendapat hikmat dari Tuhan, bagi, impartasikan, muridkan seseorang, muridkan.
Kalau kita mempunyai sudah iman yang terus bertumbuh, bagikan juga melalui pengajaran-pengajaran. Supaya iman di sekitar kita pun merasa pertumbuhan. Ayo, salah satunya melalui kul-kul yang ada. Kesatuan hati, tumbuh bersama. Baru siap apa? Memenangkan jiwa, Bapak Ibu. Ayo, jangan di sendiri Bapak Ibu. No. Kita harus berbahagia. Kita lebih berbahagia memberi daripada menerima, kata firman. Bukan gak boleh menerima, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, kalau ada yang memberkati kita, puji Tuhan. Tapi ingat, ada waktu kita juga kewajiban kita untuk memberi. Ingat lagi Bapak Ibu, jangan konotasinya selalu mutlak materi-materi, enggak ya Bapak Ibu ya. Termasuk salah satunya itu. Tapi yang penting apa? Bagi hikmat, bagi kehidupan yang memberkati orang. Keteladanan hidup. Dan tentu kalau kita diberkati, kan tadi lebih dari cukup berlimpah-limpah. Kita sisihkan untuk memberkati sesama kita juga. Amin Bapak Ibu. Yes. Bayangkan kalau udah hampir tenggelam itu kan luar biasa ya, nampungnya Bapak Ibu. Lalu Simon Petrus melihat hal itu. Ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Bapak Ibu, dengan berkat Tuhan yang melimpah, ingat kita jangan lupa diri. Kita yang tadinya mati karena dosa, tapi karena kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, kita apa adanya saat ini. Bahkan menerima berkat yang luar biasa. Ingat, kita harus punya kerendahan hati. Kita harus menempatkan kita ini pengelola, bukan pemilik. Pemilik kehidupan adalah Tuhan. Kelola dengan benar, dengan baik Bapak Ibu. Dengan kerendahan hati kita. Orang yang rendah hati, kata Tuhan, orang yang menguasai segala kehidupannya. Betul ya Bapak Ibu? Coba aja, jangankan dengan komunitas yang besar, di lingkungan keluarga saja Bapak Ibu. Kalau kita punya kerendahan hati, kita balas dengan kerendahan hati, kelembutan. Baik itu adanya Bapak Ibu. Segala sesuatunya mari kita lakukan seturut kehendak Tuhan. Sudah poin apa tadi? Kerendahan hati. Ya. Bahwa kita ini adalah pengelola, pemiliknya seluruhnya adalah Tuhan. Dan ayat yang ke-9, tahapan yang terakhir pada saat ini. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Takjub itu kan waduh ya, hal yang luar biasa. Tapi apakah berhenti sampai sana Bapak Ibu? Tapi kita diingatkan Tuhan, kalau kita sudah mengalami itu semua, kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal karena itu yang dikehendaki oleh Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukur dalam segala hal. Waduh, kalau lagi susah gimana? Ya tetap harus mengucap syukur, karena kata Tuhan kan mengucap syukur dalam segala hal, termasuk hal lagi susah. Bisa Bapak Ibu? Bisa kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Kalau kita enggak dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, sangat-sangat sukar, bahkan mungkin tidak mungkin Bapak Ibu. Karena apa? Yang ada di benak kita, fokus kita yang utama masalah itu, kesukaran itu. Kalau itu pakai pikiran manusia, tapi kalau kita memakai kuasa Roh Kudus, kita tidak demikian Bapak Ibu. Betul saya susah, kita hanya berseru kepada Tuhan. Orang yang menabur benih sambil menangis pasti pulang dengan sorak-sorai dan membawa berkas-berkasnya. Itu janji Tuhan. Jadi gak apa-apa Bapak Ibu mengalami tantangan kehidupan, kesukaran, kesulitan, enggak apa-apa. Lalui itu.
tapi laluinya sambil apa? Sambil minta tuntunan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Itu yang pasti bisa. Tapi kalau mengandalkan diri sendiri pasti nggak bisa. Dan jelas di firman ini, kalau kita melakukan itu kita akan takjub akan kemurahan, kebesaran kasih Tuhan kepada kita. Ya, dengan ungkapan syukur. Kasih Tuhan tak sudahan. Besar setiamu. Kalau Tuhan setia, kita harus setia. Kita percaya akan menerima berkat yang berkelimpahan. Kita percaya kita dimampukan Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa, karena kita sebagai pelaksana amanat agung Tuhan. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus Tuhan. Nanti kita berdoa. Bapak Ibu siapkan, sudah terima ini toh. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Mari kita persiapkan Bapak Ibu. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman Tuhan. Satu pesan yang senantiasa harus hidup di dalam kehidupan kami. Ya Roh Kudus Tuhan, pakai kami sebagai wadah, sebagai sarana alat-Mu untuk kami membawa kabar pertobatan dan pengampunan dosa. Karena ini sebagai amanat agung daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan sudah pilih panggil kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan kami akan melaksanakan perjamuan kudus Tuhan. Bapak Ibu ambil waktu sejenak berdoa, untuk kita dilayakkan oleh kuasa daripada firman dan oleh Roh Kudus Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kita langgar firman-Nya selama sebulan ini, kita mohon pengampunan dengan tulus, dengan yakin, dengan iman sepenuhnya kepada Tuhan. Untuk kita dikuduskan oleh Tuhan, untuk kita berubah semakin berkenan dan semakin benar hidup kita menurut kehendak Tuhan. Inamakin halalalaba, irabakin halalalaba, sinalalaba, inamakin halalalaba. Ini kami ya Tuhan. Terima kasih atas apa yang sudah anugerahkan kepada kami. Bahkan kami disiapkan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai kami, utus kami. Hanya di dalam kuasa otoritas Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Ini persekutuan yang indah bersama Tuhan dan persekutuan di antara kami. Untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus Tuhan Yesus. Terima kasih. Roh Kudus menyatu dengan roh kami. Roh-Mu di dalam kami. Kami di dalam Engkau Tuhan, yang memampukan memberi hikmat kepada kami, dan hidup kami memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya, dan kita percaya, kita katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Silakan duduk. Bapak Ibu ada yang berulang tahun di bulan Mei dan ulang tahun pernikahan, dengan segala hormat silakan ke depan untuk kita doakan. Ayo Bapak Ibu silakan. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Oh, oh, kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Pada saudaraku selamat ulang tahun. Mari Bapak Ibu kita doakan saudara-saudara seiman kita yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun pernikahan. Terima kasih Bapak atas ikatan kekal yang sudah Tuhan anugerahkan dan anak-anak-Mu jalankan selama ini. Biar kiranya di tengah-tengah ikatan itu Roh Kudus senantiasa memberikan hikmat, tuntunan kepada keluarga anak-Mu ini. Sehingga apapun aktivitas mereka, baik pekerjaan, baik usaha untuk tenaga profesional yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, semua ada di dalam rencana dan bimbingan Roh Kudus yang memampukan mereka, sehingga apapun yang dikerjakan mereka memuliakan nama Tuhan. Bahkan mereka persiapkan dengan keteladanan hidup di dalam firman kepada putra-putri mereka, sehingga putra-putri mereka pun dipakai Tuhan sebagai alat-Mu.
Dengan seizin Tuhan, umur panjang dianugerahkan untuk menjadi saksi Tuhan. Damai, sejahtera, dan kesehatan Tuhan anugerahkan. Terpujilah nama Tuhan di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan yang berulang tahun, biar kiranya kesempatan 1 tahun ke depan digunakan oleh anak-anak-Mu untuk memuliakan Tuhan sebagai saksi-Mu, sebagai alat-Mu Tuhan. Di dalam kasih Tuhan juga berkati segala aktivitas mereka, baik usaha, pekerjaan, kuliah, sekolah, bahkan sampai apapun yang dikerjakan mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan yang sudah berkeluarga, keturunan mereka diberkati oleh Tuhan. Juga umur panjang, kesehatan, damai, sejahtera ada di tengah-tengah keluarga dan kehidupan mereka. Kami serahkan seluruhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati, katakan amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan amplop persembahan kita. Kita akan berdoa. Setelah memberi kita juga akan mendengarkan beberapa pesan-pesan Tuhan pengumuman. Shalom Bapak Ibu semua. Saatnya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan kembali Tuhan untuk memberikan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Untuk memperluas, memperlebar kerajaan-Mu. Engkau berkati tangan-tangan jemaat-Mu yang akan memberi pada hari ini Tuhan. Berlipat-lipat kali ganda Engkau gantikan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap memberi, kita sama-sama katakan amin. Selamat memberi. Karena tadi Pak Indrawan sudah menyampaikan tentang penjala ikan, saya buatkan pantunnya. Penjala ikan bawanya umpan, penjala manusia bawanya firman. Sebelum kita mendengar pengumuman, mari tebar senyum kasih dengan senyuman kiri kanan Bapak Ibu sekalian. Silakan. Oke, salam Bapak Ibu sekalian. Salam, kami sangat bersyukur dapat beribadah dengan Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini. Sebelum saya lanjutkan untuk pengumuman berikutnya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama hadir bergabung dengan kami beribadah, kami mohon bisa bangkit berdiri untuk kami bisa menyapanya. Ada? Ada di belakang, boleh berdiri Bapak Ibu, biar para jemaat bisa salam. Selamat datang, selamat beribadah di tempat kami. Harapannya minggu depan bisa bergabung kembali di tempat ini. Sungguh luar biasa. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nanti ada pelayan jemaat yang menghampiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik. Aura kasih makan bakwan sama temennya. Terima kasih Pak Indrawan untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayan Bapak dan Ibu sekalian. Baik, kami lanjut untuk beberapa pengumuman intern dari GPI PCC. Seperti biasa untuk ibadah umum kita adakan 2 kali di setiap hari Minggu pukul 7.00 sampai dengan dan 9.00 WIB, dan setiap ibadahnya disertai juga dengan sekolah minggu atau ibadah anak. Kemudian kita ada juga ibadah remaja juga diadakan pada hari Minggu pukul 09.00 WIB. Kemudian untuk ibadah Young and Profesional diadakan setiap hari Minggu pukul 11.30 WIB, kecuali di minggu ketiga. Kemudian untuk minggu ini akan dilayani oleh Kak Jacob Salakori.
mungkin bingung kok sebutannya Kak. Jadi kalau di Young Bro semuanya itu dipanggilnya kakak. Jadi kalau pengen muda gabung Young Bro. Dengan tema ada mencerminkan Kristus dengan keunggulan. Kemudian kita juga ada pelayanan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin tidak bisa atau berhalangan beribadah di pagi hari. Kita ada pelayanan di GBI Kemang Perapatan atau KPN setiap hari Minggu pukul 17.00 WIB. Juga kita ada pelayanan di GBI Pos PI Kencana daerah Cilebut setiap hari Minggu di waktu yang sama 17.00 WIB juga. Bapak Ibu sekalian, kemudian untuk program internal dari GBI BCC kita ada komunitas pria berdampak atau yang singkat kompak yang pertemuannya diadakan setiap 1x1 dalam sebulan melalui online Zoom. Kemudian ada pengumuman bahwa rencana di hari Sabtu 9 Mei 2026 biarkan kita sebut kopdar, jadi kopi darat karena biasanya kita pakai online. Nah, kan kita ingin berjumpa satu dengan yang lain atau kopdar. Rencana akan diadakan jalan pagi sehat ya. Kemudian dimulai dari pukul 06.00 WIB kita bisa berkumpul di rumah Pak David itu di Blok G nomor 11. Kemudian ya nanti kita akan berkumpul bersama, kemudian kita lanjutkan untuk trekking sekitar wilayah Lanut. Itu bagi Bapak Ibu kalian yang pengen join, kita bisa saling sharing, bisa saling bercerita satu lain sambil olahraga. Mohon bisa bergabung, bisa menghubungi ketua kompak yaitu koordinatornya ataupun di counter nanti ya, bisa daftar di counter. Terima kasih. Kemudian setelah itu juga kita ada kegiatan doa pagi yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, Jumat dan Sabtu mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB. Untuk link doa pagi bisa minta di counter ataupun bisa menghubungi gembala kul masing-masing, nanti akan diberikan. Kemudian kita juga ada kul, yaitu ada kul umum, wanita, usia emas, young and pro, pemuda, remaja dan anak. Kami himbau untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin belum join atau bergabung dengan kul, silakan bertanya kul mana yang terdekat dengan domisili Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita bisa tumbuh bersama di dalam kul. Kemudian ada titipan dari youth, di mana youth Rayon 7, dalam ini juga kita terlibat dari youthnya GBI BCC untuk akan mengadakan encounter camp, yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 11 Juli 2026 di daerah Gadok, Bogor. Jadi tidak terlalu jauh ya, dengan mengambil tema Inside Out. Nah, ini dikhususkan untuk putra-putri kita di usia SMP dan SMA. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya putra-putri usia SMP dan SMA bisa didorong untuk bisa ikut dengan acara tersebut. Untuk pendaftaran nanti ada bisa ke counter ataupun bisa langsung ke divisi Departemen Youth. Kemudian ini ada titipan pantun juga dari Youth. Oke. Ikan laut namanya pari. Beli di pasar antriannya mengular. Saat keluar sudilah tengok ke kiri, ada bazar youth sudah digelar. Titipan juga. Baik. Jadi hari ini temanya ikan ya, karena penjala manusia tadi. Kemudian ada Rayon 7, kami cepat saja. Untuk ibadah UMAS akan diadakan pada hari Jumat 8 Mei 2006 jam 10 sampai 11.15 WIB bertempat di GBI Pajajaran Gedung Setiajaya lantai 5 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Abed Purnomo. Informasi dapat menghubungi Ibu Lilis ataupun di kantor belakang. Nanti bisa mendapatkan informasi. Yang kedua, ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ini dari GBI Jemaat Induk Danau Raya akan diadakan pada hari Kamis 14 Mei 2026 pukul 7.30 sampai dengan 9.30 WIB di Main Hall Geraha Amal Kasih dilayani oleh Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotorajo. Disertai juga dengan ibadah anak. Yang ketiga, untuk menyongsong hari Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus dalam Pentecost Prayer Week of Fire of the Great Commission bersama Gembala Jemaat Bapak Pendeta Sutadi Rusli yang akan dimulai tanggal 18 sampai dengan 24 Mei 2026. Di mana terbagi menjadi dua, yaitu 18 sampai dengan 22 Mei 2026 pukul 19 sampai dengan 20 WIB.
diadakan secara hybrid dan juga onsite di ruang Jeremia 1, Geraha Amal Kasih, dan secara online untuk link Zoom dapat dilihat di flyer ataupun menghubungi meja counter di belakang. Kemudian khusus untuk tanggal 23 Mei 2026 pukul 06 sampai dengan 07 WIB akan diadakan doa diadakan secara onsite di ruang utama Geraha Amal Kasih. Kemudian juga ada ibadah sore GPI Danau Bogoraya pada pukul 17.00 WIB di main hall GPI Danau Bogoraya. Mengundang jemaat untuk hadir. Ini ada nyata di DPR juga sudah membuka jam sore juga. Kemudian yang terakhir ada kegiatan Saturday House of Thanksgiving, disingkat SOUT. Itu akan dilaksanakan ibadah tersebut di hari ibadah Sabtu bagi Bapak Ibu yang akan diadakan pada hari Sabtu 17 sampai dengan 15 WIB di Gedung Setia Jaya lantai 5 ini ada streamingnya ya? Oh di Pajajarannya. Oke. Kemudian ini ada streaming YouTube, mungkin Bapak Ibu sekalian yang mungkin berada di luar kota tidak bisa beribadah dan beribadah secara online. Ini kita ada streaming YouTube dari GBI PCC tertampil di flyer. Nanti bisa Bapak Ibu klik kalaupun di luar kota sedang tidak berada di Bogor. Demikian. Kemudian terakhir untuk jumlah jemaat yang hadir pada ibadah raya kedua sebanyak 238 jiwa. Cari kepiting ke Balikpapan, bawa pulangnya pakai peti. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Saudara, udah diborong sama bapaknya. Nanti aja deh. Saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi angkat syukur kita buat Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji. Kami memujimu Tuhan. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami percaya Tuhan firman yang sudah ditabur itu akan kami boleh lakukan Tuhan. Dan kami boleh melihat mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu Pak Hendrawan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Bapak kami berdoa saat ini, mari kita arahkan tangan kita buat gembala kita. Tuhan berkati Pak Hendrawan, Ibu Feni, anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya semua Tuhan berkati. Semuanya dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Apapun yang dikerjakan Tuhan, kami berdoa biar Tuhan yang buat perjalanan hidupnya berhasil dan beruntung. Dan Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberikan umur yang panjang serta kebahagiaan melingkupi keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Pak Hendrawan, Ibu Feni, anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati juga untuk jemaat-Mu Tuhan yang sudah setia beribadah Tuhan. Bapak kami percaya Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewat. Pagi ini Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Apapun permasalahan mereka, Tuhan Engkau punya cara untuk membuka jalan buat mereka Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan Tuhan. Ketika kami pulang keluar dari tempat ini, keadaan kami tidak sama seperti kami datang. Kami pulang membawa janji-janji Allah digenapi dalam hidup kami. Tuhan berkati juga pemimpin-pemimpin rohani kami, untuk Bapak Rubin Adi Tuhan, untuk Bapak Niko Nyotora Harjo, untuk Bapak Sutadi Rusli Tuhan, untuk
para gembala cabang, ranting, gembala-gembala kul, Tuhan otoritas kuasa wibawa-Mu turun atas mereka, sehingga visi misi-Mu boleh digenapi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, biar Kau memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Tuhan berkati seluruh kabinet menteri yang ada, seluruh anggota DPR RI, DPRD, Tuhan berkati mereka supaya memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan Yesus. Memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana ya Tuhan. Tuhan berkati juga perekonomian di Indonesia. Tuhan, kami percaya tidak ada krisis di Indonesia, tetapi berkat Tuhan melimpah dalam nama Yesus. Tidak ada Tuhan krisis pangan, krisis energi, Tuhan semuanya Tuhan pasti memberkati bangsa kami Indonesia. Dan kami juga memberkati kota Bogor, biar kota Bogor menjadi kota Shalom, kota yang diberkati Tuhan. Di mana kami tempat tinggal kami berada, Tuhan berkati seluruhnya Tuhan. Tetangga-tetangga kami kiri kanan, biar mereka juga boleh menerima Engkau sebagai Yesus, sebagai Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa Israel ya Tuhan. Bangsa pilihan-Mu, kami memberkati bangsa Israel ya Tuhan. Engkau menjaga, Engkau melindungi, Engkau memberkati. Dan biarlah kami berdoa, damailah Timur Tengah, damailah Timur Tengah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Kita angkat kedua tangan kita, Bapak Ibu. Terimalah berkat damai sejahtera Allah Bapa dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus yang menganugerahkan hikmat, penghiburan, kekuatan iman dalam kehidupan kita saat ini, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita bahkan untuk selama-lamanya. Kita percaya menerima berkat Allah Bapa, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Shalom. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis aku ada hari ini karena Tuhan baik yang teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. CM mana ya?